Apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Boleh tahu nggak di rumah kamu punya mainan apa dan siapa nama mainan itu? Kalau Elprana punya mainan Among Us, bentuknya boneka dan namanya imposter. Lucu banget kan? Komen dong mainan kamu di bawah. Pernah nggak sih penasaran dari mana mainan-mainan kita berasal? Mereka semua diproduksi secara massal dari sebuah pabrik mainan yang tersebar di seluruh dunia. Ada banyak banget perusahaan mainan yang berfokus memproduksi mainan anak berkualitas sehingga dapat memperoleh keuntungan. Konsep ini menjadi inspirasi dari sebuah game horror survival bernama Poppy Playtime yang baru-baru ini merilis chapter keduanya. Nah, di game tersebut kan bersetting di sebuah pabrik mainan terbengkalai. Itu adalah Playtime Co yang memproduksi mainan kualitas dunia dan sangat terkenal di kalangan anak-anak. Salah satu produknya ada boneka Hagi-Wagi, Kisi-Misi, Banjo Bunny, serta mainan Mommy Longlegs. Tidak hanya itu saja, masih ada banyak banget loh yang didistribusikan. Coba deh tap tombol di atas untuk nonton teori lengkap dari setiap mainan yang ada di Poppy Playtime. Seru banget loh. Pabrik mainan Playtime Co tersebut mendadak bangkrut. Seluruh karyawan dikabarkan menghilang secara misterius. Hingga sekarang tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya dan bagaimana kondisi karyawan pabrik. Namun yang jelas pabrik tersebut sudah ditinggalkan tak berpenghuni selama 10 tahun. Berisikan banyak mainan-mainan hidup haus darah yang siap untuk membunuh manusia. Astaga, merinding banget ya. Kira-kira nih ada nggak sih pabrik mainan yang serupa dengan versi Playtime Co ini? Setelah aku menyelidikinya lebih lanjut, beneran ada dong. Maka dari itu, di video kali ini Elprana akan menunjukkan 5 pabrik mainan terbengkalai mirip Playtime Co yang ada di dunia nyata. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan, seluruh hal yang ada dalam video ini murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang beredar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama ada pabrik Party Pooper, sebuah industri mainan kecil yang terletak di kota Guadalajara, Meksiko. Awalnya pabrik mainan ini sangat ramai pengunjung. Mereka berfokus memproduksi mainan untuk anak serta keperluan pesta ulang tahun. Namun entah kenapa banyak hal-hal aneh terjadi. Misalnya nih di toko souvenir pabrik sering terjadi poltergeist alias benda-benda yang bergerak dengan sendirinya, hingga menyebabkan banyak karyawan pabrik ketakutan lalu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan mereka. Saking seremnya, pihak manajemen pabrik menutup pabrik tersebut. Seluruh barang serta mainan dibiarkan begitu saja terbengkalai dan tidak terurus. Nah, pada Oktober tahun 2020 kemarin, seorang pria bernama Mario Lara mencoba nih untuk menyelidiki hal-hal mistis yang berada dalam pabrik mainan tersebut. Dia meletakkan kamera tersembunyi berfitur infrared agar mampu menangkap pergerakan aneh. Dan kamu tahu, mainan-mainan ini bergerak dengan sendirinya. Tuh, lihat deh teman-teman, parah sih, mereka tuh beneran kayak hidup sendiri saat malam hari. Yang bikin merinding adalah di salah satu gudang penyimpanan mainan muncul sosok makhluk mengerikan bergerak dari dalam tumpukan barang. Astaga, itu apaan? Wajahnya sangat mengerikan, seperti tengkorak manusia yang berambut. Aku bingung apakah ini hantu atau robot. Kalau dilihat dari perawakannya yang kurus dan bertulang, mirip banget kan seperti prototipe di Poppy Playtime chapter kedua kemarin. Ya ampun, serem banget. Yang kedua ada Matador Toy Factory, sebuah pabrik mainan yang berlokasi di Austria. Awalnya pabrik ini memproduksi mainan kuda-kudaan serta mengekspornya ke seluruh dunia. Namun karena perkembangan zaman yang terlalu cepat, perusahaan ini pun tidak dapat bertahan. Tepat beberapa minggu setelah kebangkrutannya, pemilik memutuskan untuk meninggalkan lahan pabrik tersebut lengkap dengan barang serta mainan gudang yang terbengkalai begitu saja. Terlihat setiap sudut bangunan ini mulai berdebu, berkarat
syarat dan menyisakan kesan horor tersendiri bagi siapapun yang mencoba masuk ke dalam pabrik. Wah, ngeri juga ya pabrik ini. Yang ketiga, ada Doll Factory Amerika Serikat. Sebuah pabrik mainan yang fokus pada produksi boneka berkualitas hingga mampu membuat banyak anak di seluruh dunia suka untuk mengkoleksi mainan mereka. Namun, karena suatu hal, pabrik tersebut bangkrut dan tidak beroperasi lagi. Tahun 2019 kemarin, seorang YouTuber bernama Mio Sargi mencoba untuk masuk dan uji nyali di dalam pabrik mainan ini. Sesuai dugaan, isinya ada banyak sekali mainan-mainan rusak serta boneka tak terurus sehingga menimbulkan kesan mencekam tersendiri saat memasukinya. Mereka juga sering mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki dan pintu yang menutup sendiri. Ya ampun, merinding banget ya. Kalau itu El Prana, aku bakalan gak berani sih masuk ke dalam pabrik mainan semengerikan itu. Selain referensi dari pabrik, mainan di Poppy Playtime ini juga terinspirasi dari mainan asli yang beneran ada loh di dunia nyata. Setuju nggak kalau selanjutnya aku bahas mengenai versi asli dari mainan pabrik Playtime-ku? Kalau setuju, yuk like video ini sekarang juga. Tembus 10.000 likes, El Prana janji akan membahas inspirasi asli dari mainan yang ada di pabrik Playtime-ku. Komen juga di bawah mainan apa yang jadi favoritmu di game Poppy Playtime. Selanjutnya, pabrik keempat ada Toy Love, sebuah pabrik mainan yang juga berada di Amerika Serikat. Pabrik ini memproduksi mainan anak beragam jenis dan rumornya sudah terbengkalai selama 50 tahun karena kebangkrutan. Lihat deh teman-teman, kondisi pabrik ini sangat mengerikan, penuh dengan mainan rusak yang terpecah-pecah, banyak wahana berserakan, serta mainan anak dalam box yang ditinggalkan begitu saja. Sama seperti pabrik Playtime-ku, konon dulu sekali pabrik ini juga menyediakan beragam permainan anak yang dapat digunakan untuk mengasah kemampuan mereka. Waduh, semoga bukan untuk dijadikan eksperimen rahasia ya. Dan pabrik terakhir ada Porcelain Doll Factory, sebuah pabrik boneka yang berdiri di Spanyol sejak tahun 1900-an. Pabrik ini memproduksi boneka anak berbahan porselein yang sangat berkualitas. Tak heran banyak kolektor dari seluruh dunia menantikan produksi terbaru dari boneka yang ada di pabrik tersebut. Porselein ini adalah semacam material campuran dari plastik, karet, dan juga keramik. Namun naas, bisnis pabrik boneka tersebut harus ditutup karena rendahnya permintaan pasar setiap tahunnya. Semenjak boneka plastik dan karet mulai populer, boneka berbahan dasar porselen akhirnya ditinggalkan. Kini pabrik boneka Spanyol tersebut tidak terurus, dindingnya berlumut, mesinnya berkalat, terlihat banyak sekali anggota tubuh boneka yang terputus satu sama lain. Astaga, merinding banget. Kesannya jadi seperti di rumah hantu. Yah, inilah beberapa pabrik mainan terbengkalai yang mirip dengan konsep pabrik Playtime-ku. Gimana nih menurut kamu? Dari seluruh pabrik tadi, mana yang paling mengerikan? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.